Angel dipanggil, aman itu. Aman. Ada berita. Berarti mulai minggu depan ini Angel akan dipanggil ya bang? Pasti dipanggil. Untuk pastinya belum tahu kapan bang? Ya, pokoknya dalam minggu depan dipanggil dia deh. Ya. Untuk FR sendiri bang? Ya kan saya belum di BAP. Udah. Tadi ada koordinasi langsung sama Amatir dan coba berkomunikasi langsung dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan yang tadi ada. Lah itu kan lewat surat koordinasinya. Ya kita kan nggak perlu gedor-gedor pintu orang. Kadang-kadang lewat surat cukup. Ini lewat surat ini untuk 10 hari ke depan supaya ditanggapin. Kalau kemudian dicuekin, kita gugat. Ramai lagi Komnas HAM. Ya, habis kita gugat Komnas HAM-nya, kita minta supaya oknumnya diganti. Ini gitu kan, sama yang lebih bersih. Ini gitu. Ya, itu ada caranya juga. Yang menjabat di Komnas HAM kan berarti kan nggak profesional. Kita minta diganti lewat jalur hukum. Ganti semua. Terkait dengan lapor untuk menyatakan abang tentang keberhentian Kapolres Pindam di Tipidum itu sudah ada tekanan dari abang nggak? Apa ada tekanan yang datang ke abang nggak? Nggak pernah, saya nggak pernah ditekan. Yang ada kan ada laporan saya. Saya menduga sesuatu dengan dasar analisa, ya kan? Menduga sesuatu dengan dasar analisa dan dalam kapasitas saya sebagai pengacara yang masih ada sebagai pengacara ya, dengan posisi saya sebagai pengacara yang sedang menggugat surat kuasa, tentunya saya legal menyampaikan itu. Kemudian dugaan saya itu kemudian dipersalahkan, dilaporkan, itu nggak benar. Makanya saya akan mengadakan perlawanan secara hukum juga. Secara aktivis saya menjalankan perlawanan, secara praktisi saya menjalankan perlawanan, dan secara hukum saya menjalankan perlawanan. Bang, terkait satu lagi bang, terkait Baradae dan tersangka-tersangka lainnya yang menggunakan detektor sekarang bang, menurut abang seperti apa bang? Begini, saya kan belajar psikologi lama ya, 6 tahun ya, termasuk belajar tentang lie detector. Lie detector itu alat pendeteksi kebohongan yang sudah jarang dipakai di Amerika. Kenapa jarang? Karena alat ini cuma mengetes detak jantung, denyut nadi tegang apa tidak. Orang cemas juga, jantung berdebar-debar. Orang ketemu calon apa yang dia suka, cewek juga, dia berdebar-debar. Ketika dipakai tes kebohongan, ya sudah debar-debar. Jadi ngetes kebohongan itu kan cuma jantung cepat dia kan, cepat dari biasanya. Alat itu nggak pernah bisa dipakai secara akurat karena kekuatan alat itu hanya sekitar 50-60% dia punya akurasinya. Nah, kalau orang sudah jago berbohong, alat itu nggak ada gunanya. Karena kalau orang sudah biasa berbohong, dia jantungnya juga stabil aja. Jadi jujur-jujur aja hasilnya. Jadi alat lie detector hanya bisa dipakai untuk orang yang jujur. Itu dia kuncinya. Orang yang nggak terbiasa berbohong, kemudian dia dites kebohongan, pas dia berbohong, dia langsung jantungnya debar-debar. Gitu. Nah, kalau orang yang sudah biasa berbohong, ya mana bisa dia dites lie detector. Orang jago bohong, jantungnya juga malah dek, bukan dek, bukan. Berarti aja orang kalau jago berbohong pasti jantungnya juga santai, gitu. Namanya juga berbohong, udah jago. Jadi alat ini nggak bisa dipakai untuk orang yang jago berbohong. Alat ini hanya bisa dipakai untuk orang yang jujur, nggak pernah berbohong, tiba-tiba dia berbohong. Ini bisa dipakai. Makanya alat lie detector ini cuma bisa mendeteksi kebohongan buat orang yang jujur. Buat orang yang sudah sering berbohong ya nggak bisa dipakai. Di ilmu psikologi ini dikesampingkan lie detector. Yang dipakai adalah bagaimana mewawancara secara sungguh-sungguh, menggali pribadi orang, menggali dia punya keterangan-keterangan konsisten atau tidak. Itu yang namanya penyidikan sebenarnya. Tapi lie detector tidak, makanya ini cuma sebagai petunjuk. Jadi nggak bisa dipakai sebagai posisi hukum. Sama pandangan saya dengan Pak Risa Indragiri, karena dia juga psikolog. Dia juga belajar ilmu tentang lie detector, nggak bisa dipakai. Jadi ya itu cuma buang-buang waktu dan wasting time. Itu untuk menunjukkan suatu, kami sudah bekerja keras dan hasilnya orangnya jujur semua. Bagaimana mungkin? Misalnya si Kuat dianggap jujur, si Eliezer dianggap jujur, si Ricky dianggap jujur. Sementara keterangan mereka berbeda semua, ya kan? Padahal jujur semua. Hasilnya kan adalah kebodohan. Ini jujur, tapi suasana peristiwa hukumnya berbeda faktualnya. Sehingga ini tidak bisa dipakai lie detector ini, nggak ada gunanya kalau menurut kami sebagai psikolog, ya.
bagi saya. Kalau Polri yang tidak mengungkap hasil tes kebohongan Verdi Sambo itu gimana bang? Ya, kalau yang rasanya menguntungkan diungkapin ke publik, giliran rasanya berbahaya diumpetin, ya itulah tabiatnya penyidik. Itu nggak baik juga, dihukumin aja. Walaupun kita juga nggak akan pakai itu. Ya, banyak sekali psikolog yang nggak akan pakai alat pendeteksi kebohongan karena nggak ada gunanya. Psikolog akan memakai yang namanya tes wawancara, tes kepribadian, tes numerik, tes IQ, tes emosional, itu yang dipakai, bukan lie detector. Lie detector hanya 1% dari alat tes psikologi, 1% itu lie detector. Jadi ada 100% yang 99% yang belum dipakai. Jadi nggak ada gunanya itu kalau cuma lie detector. Tapi alasannya itu katanya untuk menjadi kewenangan laboratorium forensik dan penyidik. Oh, itu kan cipta mereka. Selalu begitu kalau udah kekunci kan. Itu kewenangan kami. Sama kayak si Putri tidak ditahan. Oh, itu kewenangan kami. Tapi kewenangannya kan melanggar rasa keadilan masyarakat, melanggar pro justisia. Jadi nggak bisa dipakai sebenarnya. Jadi kalau begitu ya bentar ketika wartawan menyampaikan berita, kita tanya sumber dari mana, nanti media bilang oh itu kewenangan kami, nggak boleh di ini, kan itu nanti bahaya. Jangan berlindung di balik kewenangan. Lama-lama kita minta supaya yang punya kewenangan dipecat aja gantian kan. Karena apa? Yang punya kewenangan di negara ini tuh kita semua masyarakat Indonesia. Masing-masing dari kita adalah pesaham terhadap negara ini. Kalau kemudian disalahgunakan oleh pemangku jabatan yang kita pilih, ini berbahaya. Kita bisa berontak. Ya, kita bisa aja iseng nih, kumpulin aja semua masyarakat Indonesia, bikin surat kuasa ke saya sama Burhanuddin misalnya kan. Ya kan 90% mengasih kuasa kan berarti kita jadi pemilik negara, betul kan? Karena kan sahamnya di kita jadinya kan. Gitu. Nah itu dia. Jangan sampai merasa punya kewenangan karena jabatan yang diberikan oleh negara kemudian bertingkah yang melampaui sesuatu yang seharusnya, hukum yang seharusnya gitu. Kita nggak boleh juga. Apakah juga hanya upaya untuk mengulur waktu dan berkaitan juga dengan PC yang diputuskan ditahan ini, ada nggak sih bang? Ya kemungkinan selalu ada ya. Tapi ketika Sambo ditahan, dia cuma punya waktu 3 bulan ini buat selesai perkara. Kalau nggak dia bisa lepas juga. Makanya beresiko juga kalau kemudian penyidik kasih ke jaksa buang lagi penyidik, bulak-balik nanti orangnya lepas dari hukuman, bahaya. Ya kan? Ada arah sana gitu bang? Ya kita lihat, karena ada kewenangan hakim juga kan 3 bulan tambah lagi ya. Nanti hakim punya kewenangan kan memutuskan apakah penangannya diperpanjang atau tidak kan gitu. Tapi harapannya ini kan udah jalan tuh. Udah mulai 2 minggu nih Sambo ditahan ini kan. Nah, si Putri belum ditahan. Nah, harusnya cepat-cepat dia ditahan. Kemudian cepat-cepat P21. Entah motifnya apa, singkirkan dulu motif, yang penting peristiwa hukumnya sudah terjadi untuk disidang. Ya. Nanti ada ketidakadilan dengan PC tidak tahan dengan beberapa artis juga yang pernah mengalami juga. Oh iya dong, ketidakadilan sudah terjadi. Makanya kita mengajukan penggantian Kabar Eskrim dan Dirtipidum. Ini nggak adil jadinya. Ya kan? Kita kan kecewa semua. Nanti kalau kita melakukan atau ada orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan 340 terus mereka ditahan, kok yang sono enggak di sini ditahan. Ini nggak boleh terjadi. Hukum hanya tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ini yang terjadi begitu. Hukum tajam ke bawah, tapi tumbul ke atas. Ini nggak boleh. Ini berbahaya. Ini jadi rusak negara Indonesia kalau ini begitu. Jadi nggak boleh terjadi hukum yang tajam ke bawah, tapi tumbul ke atas. Hukum itu harus harus tajam ke atas dan tajam ke bawah, ya kan? Kalau tumpul itu bukan hukum. Tumpul itu pisau. Pisau tumpul, ya kan? Itu juga kalau pisaunya udah karat, kadang tumpul, tapi mematikan, tetanus. Oke, cukup. Ada yang bertanya? Udah cukup ya? Baru silakan yang baru. Jalan terus, itu jalan terus. Minggu depan si Angel dipanggil, aman itu. Aman. Ada berita. Berarti mulai minggu depan ini Angel akan dipanggil ya bang? Pasti dipanggil. Untuk pastinya belum tahu kapan bang? Ya, pokoknya dalam minggu depan dipanggil dia deh. Ya. Untuk FR sendiri bang? Ya kan saya belum di BAP. Saya lupa. Saya tadi di BAP persoalan FR. Saya ke Kompas TV. Seharusnya bang hari ini BAP. Hari ini saya lupa. Kalau saya telepon sama penyidik, bos sorry lupa. Ini aja ya, Rebo deh. Bang, kalau yang selama ini masih pencitraan jadi mencari simpati dari isu-isu agama itu abang seperti apa komentar? Ya biasa aja, orang kan pencitraan boleh. Aneh juga kan lagi pencitraan sekarang di sini kan. Apalagi Angel kan begitu. Biasa aja bebas kan begitu. Ya kan?
Betul nggak? Belum benar lagi wawancara. Ya. Oke. Lampunya turun. Oke. Ada lagi? Lampu dong tambah punya lampu. Lampu lu mana? Itu dapur aktif. Hah? Tanda-tanda. Oh sama juga berjalan prosesnya. Berjalan. Artinya aku juga sudah berhubungan dengan juga kadang-kadang dia kan mengetahui hasilnya tempat lokasinya di mana. Ya. Abang sudah bilang terima kasih, ini udah. Iya udah aman kalau Nandar itu. Dia bukan Jonathan Nandar namanya, Endang Sunandar. Gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Bang, bang. Buat penyidik sama Komnas HAM wanita itu apa ya? Yang mana? Yang agak cepat selesai ya. Sebenarnya apa masalahnya? Komnas Ya, Komnas perempuan. Perempuan. Jadi Komnas Perempuan hasilnya kita ajukan surat permintaan supaya mereka menarik pernyataan mereka untuk 10 hari ke depan. Kalau mereka tidak tarik pernyataan mereka, maka kita akan mengadakan gugatan perbuatan melawan hukum PMH di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, itu nanti ada proses sendiri. Ya. Rabu apa? Senin akan mau ke sana, Pak. Iya, Senin surat nyampe untuk 10 hari ke depan. Baru mulai tanggal 21-22 kalau nggak ada jawaban sudah kita gugat ke Petun. Sudah kita siapin semua. Ya, siap, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Buat rekan-rekan, salam merah putih. Malam merah putih. Jangan lupa malam hari hujan. Bang, fotoan, bang, fotoan. Ini aja ya, tanda terima Komnas HAM ya. Suratnya tadi sudah saya bacakan, ini tanda terima Komnas HAM. Silakan. Tahan, bang. Bang tahan gitu bang, tahan dulu bang. Tahan. Ya, oke, tahan. Tahan gitu bang, sebentar bang, tahan bang. Sebentar. Kat. Tengah-tengah bang. Nggak tahu gua mah. Oke. Aib. Iya, Mbak. Aib. Ya, terus. Bangke. Ani dulu. Enggak betul. Jadi Angel ini memang saya masukkan ke penjara, ya. Angel saya masukkan ke penjara supaya dia tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Dia kan banyak nipunya, jadi dia ngambil kekayaan itu dengan cara begitu kepada banyak orang. Jadi ini harus dihentikan. Banyak orang kok yang merasa tertipu udah bilang ke saya, salah satunya juga Berbi Kumala, saya kan pernah juga ketipu. Jadi kemudian ada pencurian cincin tuh yang diduga dilakukan oleh Angel, itu juga sama juga. Cuman kan Angel merasa kuat karena dia pintar bicara, pintar mengaruhi media kan, dan dia merasa dia punya banyak penggemar yang banyak. Tapi ini harus dihentikan. Jadi nggak ada lagi artis model begitu di Indonesia ini. Artis ya seniman yang benar-benar seniman menghasilkan karya kan, ya kemudian muter-muter karena udah merasa artis kemudian bisa nipu-nipu orang, jangan, nggak ada lagi ya. Bang, berarti sudah ada pemeriksaan di sini? Ya kita kan sudah, tinggal minggu depan Angel dipanggil lah, atau nanti dipanggil saksi-saksi. Nah yang repot kalau ya saksi dipanggil, saksi kan banyak ini kan, para produser infotainment yang ada, TV-TV yang ada, yang disebut oleh Angel itu akan dipanggil. Para direktur, para produser. Ikut terseret. Kan ngomongannya Angel begitu. Mereka terima duit, kata Angel. Si produser, si kolab, si programmer, kita sampai tahu tuh, itu terima uang semua dari dia. Menurut dia, makanya ini harus dipanggil dulu, baru Angel dipanggil. Atau Angel dulu dipanggil untuk mengkonfrontir keterangan dia dengan keterangan kami sebagai saksi dan fakta-fakta dokumen. Tapi sudah dapat keterangan dari penyidik belum bang? Kapan aja? Fix minggu depan? Ya, minggu depan. Minggu depan. Bang, ini kan Angel selama ini terkenal licin ya bang ya, walaupun dia sudah sering Enggak, sama kita nggak bakal licin dia, kasar-kasar aja.
Kalau yang lain kan terkenal licin. Yang bilang licin ini ya. Kalau saya Angel tuh Fakta kasar. yang dia ada di lapangan bang waktu dikasih sama mantannya dan sebagainya. Oh iya, dia licin karena dia kan merasa waktu itu kan dia di backup sama mungkin kata dia sama pimpinan polisi kan. Ya, waktu itu. Dia lupa yang dilawan kita kan punya polisi juga. Bang, selain dia mencari simpati di sosial medianya ya, Ya. dia kan mengirim opini seolah-olah ini agama yang dimainin. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa udahlah Angel sudah tidak usah memecah belah antara si agama Betul. A dan B. Tidak semua memihak ke dia nih bang. Iya betul. Gimana komentarnya bang? Ya begitulah. Kalau orang bodoh, gampang terprovokasi. Tapi kalau orang pintar bisa mencerna, ya sudah. Wah ini pasti bodong ini kan. Tapi kalau orang yang nggak paham cerita atau yang memang sempit atau orang sektarian pasti gampang terprovokasi. Orang yang agamanya sempit, kental tanpa melihat agama lain, dia gampang terprovokasi. Tapi kalau orang Indonesia kan moderat semua kebanyakan, ya kan? Yang fundamental sedikit, mungkin fundamental terpengaruh. Tapi kan sekarang yang fundamental juga udah ngerti kecerdasan juga, jadi mereka juga nggak gampang terpengaruh. Makanya hanya orang bodoh aja yang terpengaruh. Fundamental tidak, moderat tidak. Yang bodoh ini yang memang nggak paham tentang bagaimana beragama, nggak tahu seluk-beluk ini ya terpengaruh. Bang, selain untuk menyebloskan Angel ke dalam penjara ya, Ya. itu materinya minta dibalikin juga nggak sih? Bisa dong. Aneh kan pengacara, suka-sukanya ngambil harta aneh kembali. Harta orang aja bisa kita ambil, apalagi harta sendiri kan begitu. Jadi gini, setelah dia dipenjara dengan putusan inkrah, berkekuatan hukum tetap dia melakukan pidana, oke itu selesai pidananya dia kan. Kalau kemudian hartanya nggak kembali atau dia ternyata barang-barangnya palsu semua, kita bisa menggugat perbuatan melawan hukum secara perdata terhadap asetnya dia yang ada, yaitu rumahnya, tanahnya, mobilnya, bisa. Akan dikejar sama Bang Olip. Ya kejar dong. Ya iseng-iseng namanya kita berperkara. Hobinya berperkara. Kalau nggak ada perkara pusing. Belum ada perkara Angel kita jalanin aja terus. Tapi kalau bicara perdata kan pasti hitungannya utang piutang nggak sih? Bukan, perdata itu nggak selamanya utang piutang. Perdata itu ada yang namanya perjanjian, utang piutang, dan ini perjanjian itu one prestasi. Utang piutang juga one prestasi. Ada yang namanya perbuatan melawan hukum. Ketika dia melakukan penipuan, dia pidana kan, melawan hukum kan. Baru setelah itu kita gugat perbuatan melawan hukum. Oh, perdata PMH gitu. Perdata PMH, ya, Bang Ferdi. Kalau Bang, nah, Ferdi, janjiannya kemarin itu sama apa Angel, Ya. itu emang harus tertulis atau tidak bang? iya, Gini, ada kontraknya nggak sih? kalau sama Angel mengenai perjanjian mana nih? Yang mengenai uang itu yang abang Oh tidak, ini kan orang penipuan itu kan tentunya dia pakai rangkaian cerita dan kebohongan. Dia merangkai cerita dan kita tertarik, dia nggak tertarik lah, kita menyerahkan uang. Sehingga kalau kita tanya perjanjian ke dia juga nggak pernah ada. Jangan bang, nggak usah pakai perjanjian. Kita yang penting saling percaya aja kan begitu. Tapi ada Tapi bukti Bang lain Olip selain perjalanan bicara kan mesti ada rekaman kah atau bukti video Chat. kah? Bukti chatting WA ada, udah kita serahkan ke penyidik semua. Jadi bukti WA ada lengkap. Yang ada, tapi bukti rayuan dia untuk menyerahkan duit dan suruh beli ini kan ada semua di WA. Bukti transfer juga bang ada? Hah? Bukti transfer ke Ada bukti transfer ada. Ada yang kita kasih dalam bentuk dolar, ada yang kita kasih dalam bentuk apa rupiah tapi transfer. Bang, waktu itu kan abang bilang kita ini orang pintar tapi pintar dan bodoh. Tapi berarti abang sudah mengendus waktu itu sudah. Oh iya dari curiga awal ya? begini, kita ini kalau pintar jangan pintar terus, nggak boleh. Kalau kita pintar terus bahaya. Kita harus jadi bodoh banget. Gitu. Itu yang namanya kita merangkul semuanya. Jadi kalau ada orang mau nipu kita harus lebih bodoh dari dia supaya tipuannya jadi kan. Setelah itu kan kita pintar lagi, kita pukul lagi dia. Gitu. Jadi kalau hidup itu harus seperti kasino, Indro, pintar-pintar bodoh, pintar-pintar di atas, bodoh juga ada. Nggak boleh pintar terus bahaya. Bang, terkait yang tas Hermes itu dia sebut sebagai fee-nya dia, itu gimana? Itu di dalam dokumen WhatsApp-nya dia itu sebagai gimmick. Jadi nggak ada itu fee. Dia tulis, bang nanti kita bikin acara di Bali supaya beberapa info payment mau datang harus ada gimmick. Gimmick itu apa? Ya sudah pura-puraan, tapi harus ada tas supaya tertariklah si info payment ini. Gimmicknya itu. Berarti bukan fee dia bang ya? Bukan, video ada lagi nanti 20 miliar ke depan. Tiap bulan 2 miliar, gitu kan ceritanya begitu. Oke. Oh, iya. Untuk Venirus nggak mau dapet?
Belum ada, dia belum ada menghubungi Bang Olive sendiri untuk Belum ada, maksudnya secara kekeluargaan nggak ada ya Bang? belum ada. Berarti dia Ya udah lemes saja mengamini dia, Ya mengamini. hasil laporannya. Ya udah ikut. Oke. Makasih ya Bang. Bungkus. Eh bang, Bang. Duh, kamu berapa pada makan?